Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansah dengan nomor NIM 0560521699. Saya dari UT Samarinda, program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, untuk konsep struktur data stack dengan metode LIFO sendiri atau last in first out, eh, bisa kita analogikan seperti kita mempunyai satu pipa paralon, kemudian satu ujungnya terbuka dan ujung yang lainnya tertutup. Kemudian kita akan mencoba memasukkan koin. Nah, eh, koin yang pertama kita masukkan terus sampai koin yang terakhir. Nah, koin terakhir inilah yang akan keluar terlebih dahulu. Karena kan tadi ujung yang satunya tertutup. Jadi ketika ini poin kita tumpuk di dalam paralon tersebut, maka koin terakhirlah yang akan pertama kali kita keluarkan. Seperti itu kira-kira untuk analogikanya dalam struktur data last in first out stack. Itu ada stack ini. Baik, karena untuk soal pertama sudah saya kerjakan, saya akan melangkah ke soal nomor 2, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Untuk struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out sendiri, itu dalam analogikanya atau ibaratnya itu kita punya satu pipa lagi ya, satu pipa, kemudian kedua ujung pipa ini terbuka. Jadi ketika kita mencoba memasukkan koin, maka koin pertama yang kita masukkan ke dalam pipa akan menjadi koin pertama juga yang akan keluar. Nah, kenapa? Karena tadi kan pipa tersebut kedua ujungnya terbuka. Ini juga bisa kita analogikakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ketika kita antri di teller bank, kita ngambil antrian nomor 1 atau paling awal ya. Ketika kita mengambil nomor antrian paling awal, maka kitalah yang akan dilayani terlebih dahulu oleh teller bank tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melangkah ke soal nomor 3, yaitu buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, untuk metode quicksort sendiri, yaitu ini kita berdasarkan pivot ya. Misalnya kita anggaplah kita membayangkan sedang merapikan tumpukan buku atau ijazah milik siswa ya, milik siswa yang susunannya masih acak-acakan, dan kamu ingin mengurutkannya berdasarkan abjad nama, misalnya A sampai Z. Cara kerja quicksort itu mirip banget dengan metode
kerja seorang asisten yang super taktis dan rapi. Strategi utamanya adalah pecah dan kuasai dengan mengandalkan satu elemen penentu yang disebut pivot. Seperti ini kira-kira. Misalnya kita akan memilih pivotnya. Kita akan mengambil satu buku secara acak dari tengah tumpukan. Katakanlah kita mengambil buku yang milik atas nama Lestari. Nah, buku Lestari ini sekarang menjadi pivot kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memisahkan tumpukan atau partitioning. Sekarang kita membandingkan semua buku yang tersisa dengan buku Lestari. Semua buku dengan nama yang huruf depannya sebelum L, A sampai K, kita akan taruh di tumpukan sebelah kiri. Kemudian semua buku dengan nama yang huruf depannya setelah L, M sampai Z, kita akan taruh di tumpukan sebelah kanan. Nah, buku Lestari tadi kita taruh di tengah-tengah kedua tumpukan ini. Nah, momen pentingnya adalah sadar atau enggak, posisi buku Lestari kan sekarang sudah pasti benar dan tidak akan bergeser lagi tuh. Bahkan ketika proses pengurutan selesai nanti, dia sudah berada di tempat yang saklek. Oke, untuk lanjut langkah selanjutnya adalah mengulangi hal yang sama, recursion. Kita punya dua tumpukan baru yang lebih kecil di kiri dan di kanan. Dua tumpukan ini statusnya masih acak-acakan dalamnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita akan memanggil asisten dan meminta mereka melakukan prosedur yang sama persis pada kedua tumpukan tersebut. Nah, di tumpukan kiri A sampai K ambil satu buku jadi pivot. Misalnya Fani pisahkan lagi yang sebelum F ke kiri setelah F ke kanan. Tumpukan kanan M sampai Z ambil lagi satu buku jadi pivot. Misalnya Rian, pisahkan lagi yang sebelum R ke kiri setelah R ke kanan. Nah, itu sudah selesai. Seperti itu. Jadi begitulah analogikanya. Bisa juga misalnya kita punya bola, banyak bola, ada bola pingpong, bola kasti, bola futsal, bola sepak. Kemudian kita pilih acak salah satu bola, kita akan taruh di tengah-tengah nih. Nah, kemudian kita akan menempatkan bola yang kecil di sebelah kirinya pivot, bola tadi yang kita jadikan pivot, dan yang terbesar di sebelah kanan. Begitulah nanti sampai kita bola ini akan terurut mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besarnya. Nah, kita kira-kira begitulah untuk cara kerja dari quick sort ini. Baiklah ya teman-teman dan sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan saya. Saya tahu ini saya masih banyak yang tidak sempurna. Bahkan mungkin saya ini masih meraba-raba juga. Saya akan terus belajar dan memperbaiki ke depannya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.